Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto setelah CPI. Ya, dari hasil CPI bagaimana menurut saya dan outlook market kedepannya juga. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja membahas mengenai market ini karena saya rasa ini cukup menarik dan mungkin akan ada perubahan tren gitu ya dari market juga dalam secara beberapa hari ke depan kalau saya rasa gitu ya. Kembali lagi ini analisa, disclaimer on and do your own research juga ya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk dimana kita lihat Bitcoin regain kembali level 22.000 ya. Ini lagi turun sedikit namun bisa dibilang sempat ke area 22.000 lagi untuk Bitcoin. Dan rata-rata untuk market crypto ini cukup mengalami kenaikan. Kita lihat Bitcoin naik 1,9%, Ethereum naik 4%. Secara 24 jam terakhir ada GMX, AJAX, Render Token, XCN, Phantom ini yang mengalami kenaikan lumayan lah. Rose, HBAR juga. Ya, kita bisa seperti ini. Lalu kita lihat secara 24 jam juga di sini yang mengalami penurunan ada beberapa seperti Binary X gitu ya, ada Leo juga. Tapi sisanya cukup mengalami kenaikan gitu ya. Fear and greed kita di fase neutral ya, netral artinya market nggak fear tapi nggak greed juga gitu ya, masih sama. Nah, kita masuk ke dalam CPI dulu. Hasil CPI ini bagaimana ya? Yang pertama yang kita mau bahas adalah hasil CPI. Ya, CPI year on year pada saat video lalu kita membahas bahwa targetnya 6,2% ya. Lalu hasilnya adalah 6,4%. Jadi kalau kita lihat seperti ini sebenarnya lebih bagus dari yang diperkirakan secara kalau bukan lihat kripto, karena kalau kita lihat kripto inflasi lagi naik seperti ini, biasanya kripto cenderung mengalami penurunan juga, gitu ya. Dan kita bisa lihat untuk reaksi market pun tadi pada saat CPI mulai ya, CPI data rilis ini sempat mengalami drop ya, ini drop besar. Dan saya rasa ini mungkin trigger beberapa orang juga untuk membuka posisi short gitu ya, membuka posisi short ini secara time frame kecil sih sebenarnya ya. Namun mungkin kalau teman-teman sempat lihat video terakhir kita juga, kita sempat membahas memang ya bahwa ya level 22.400-an ya di area ini di box warna biru ini udah bisa dibilang box support krusial sih, support yang kuat istilahnya. Kalau misalnya market turun dari area ini, artinya kita break structure gitu ya, strukturnya break. Dan saya rasa kalau misalnya kita mau lihat atau orang-orang yang mau lihat Bitcoin rally kembali atau mengalami kenaikan, ya mereka maunya box ini hold, istilah seperti ini. Maunya ini bertahan sehingga Bitcoin bisa coba testing kembali ke atas lagi, istilah seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara harganya, oke. Balik lagi ke hasilnya. Nah, kalau kita lihat dari sini, beberapa hal harus diperhatikan untuk saat ini sendiri untuk CPI. Ini bukan hanya untuk CPI year on year saja, tapi teman-teman harus lihat secara month on month-nya maupun core CPI. Perbedaannya apa? Kalau core CPI ini adalah untuk barang-barang yang lebih intinya aja, ya barang-barang mungkin yang sering dipakai dan memang efek ke dalam kegiatan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Core CPI, makanya core intinya. Nah, kalau kita lihat ini bersama secara core CPI maupun CPI month on month, dua-duanya ini sesuai target 0,4, 0,4, 0,5, 0,5 gitu ya. Kalau kita lihat secara core CPI on year, ini 5,5, dia naik 5,6 ya. Hampir sama, ini juga 6,2, naiknya 6,4, naik 0,2. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara data sendiri, positive things-nya adalah secara month on month ini bertahan ya, tapi negatifnya ini ya sedikit mengalami kenaikan. Ini kita ngomong positif dan negatif terhadap reaksi market crypto yang seharusnya istilahnya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana keadaannya gitu, kenapa ini hasilnya nggak terlalu bagus tapi Bitcoin juga bisa mengalami kenaikan yang lumayan juga. Nah, di video ini kita akan bahas lebih detail lagi gitu ya, maka ini cukup menarik juga ya. Oke, kita bahas yang pertama adalah kembali ke CPI dulu sebelum kita bahas ke alasannya. US CPI has moved down from a peak of 9.1% dari Juni lalu tahun 2022 sekarang menjadi 6,4% ya di Januari. Dan ini dibantu oleh apa? Oleh used car ya, bisa bilang mobil yang dipakai, gasoline, bensin gitu ya, untuk medical dan lain-lain ya. Ini barang-barangnya dari si Charlie Bilello datanya gitu ya. Maka ini mengalami penurunan cukup drastis. Nah, nextnya kita bisa lihat juga dari sini. Overall, US CPI moved down to 6.4% in January, the 7th consecutive decline in the year-on-year rate of inflation. Jadi 7 berturut-turut penurunannya. Ya, ini bagus, ini good streak untuk market sendiri.
penurunan 7 bulan berturut-turut. Dan ini sebenarnya good news. Makanya kalau kita lihat analis-analis sekarang, mereka lebih terpacu atau terfokus, bukan terpacu ya, tapi fokusnya adalah bukan di CPI-nya, tapi lebih karena di core CPI-nya. Kenapa? Karena core CPI-nya ini ya kita mau lihat barang intinya aja gitu ya. Karena mungkin CPI-nya akan trendingnya akan menurun gitu. Nah, kenapa market juga mengalami kenaikan? Itu kan pertanyaan kita. Ini ada satu data yang cukup menarik kalau menurut saya dari exit pump. Ya. Ini teman-teman bisa lihat. Ya, maaf. Nah, Bitcoin spot CVD ya. Now that SEC has sued Paxos over BUSD. Kalau teman-teman tahu di video yang lalu kita sempat bahas Paxos ini antara di video lalu atau di channel Telegram ya, saya sempat mention bahwa BUSD ini bisa dibilang di attack lah oleh SEC ya, di sue. Nah, sekarang kalau kita dari sini, kenapa market bisa naik? Salah satunya adalah buying pressure dari BUSD. Jadi mungkin orang-orang yang mau beli, yang mau mengeluarkan BUSD-nya mereka. Oke, mereka pegang BUSD cukup banyak nih. Nah, tapi kan ada FAT yang beredar bahwa SEC mengejar Paxos ya. Karena apa? Karena Paxos ini menjadi isuannya BUSD. Oleh karena itu mereka gak mau pegang BUSD. Intinya seperti itu, mereka gak mau pegang BUSD. Bagaimana cara damai? Apa mereka langsung tukar ke USDT? Gak seperti itu. Kenapa? Karena mereka adalah market maker. Mereka ini punya fund yang besar, whale yang punya fund besar sekali. Jadi mereka mau memanfaatkan fund yang ada. Caranya bagaimana? Ya mereka beli Bitcoin, ya beli Bitcoin untuk apa? Beli Bitcoin dengan BUSD, ya beli Bitcoin dengan BUSD. Dengan mereka membeli Bitcoin dengan BUSD, ini price Bitcoin naik, gitu ya. Price Bitcoin naik, lalu mereka menjual Bitcoin mereka karena kan udah jadi Bitcoin dengan USDT. Jadi mereka beli pakai BUSD, exitnya pakai USDT, ngerti nggak? Jadi seperti itu. Jadi ini menurut saya ini bisa dibilang ya takutnya pump kenaikan kita saat ini kenaikan bisa dibilang ya oke, untuk whale yang pegang BUSD ya. Mungkin kita bisa naik lebih lagi kalau saya rasa gitu ya. Namun kenaikan ini harus hati-hati ya. Kenapa? Karena ya takutnya ini akan menjadi bisa istilahnya exit opportunity lah untuk mereka, lalu mereka akan jual dan mendapatkan USDT. Intinya seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita masuk lagi untuk update-update-nya. Yang pertama adalah Polygon ZK EVM ya. Ini mainnetnya udah launching, yaitu adalah 27 Maret secara tanggalnya 27 Maret ya. Kalau teman-teman yang sempat nonton video ini ZK Crypto meledak, dan kita sekarang udah ada tanggal nih 27 Maret ZK mainnet beta untuk Polygon automatic ini launching ya. Teman-teman yang pegang, kalau saya rasa ini lebih baik ya mulai cicil take profit, karena kita lihat kan ini sebagai short term aja gitu ya. Kalau teman-teman mau invest ya silakan, tapi harganya kalau menurut saya cukup tinggi juga gitu ya. Jadi lebih baik take profit. Namun ya sebelum Maret kalau bisa ya, akhir Februari, awal Maret ataupun sekarang pada saat market naik. Intinya kalau lagi sudah profit ya lebih baik take profit kalau untuk saat ini. Kenapa? Karena pasti banyak orang yang akan mulai take profit juga mendekati 27 Maret gitu ya. Kembali lagi ini disclaimer on do your own research ya. Saya nggak influence keputusan teman-teman juga, sesuai dengan analisa teman-teman juga gitu ya. Ini berupa opini pribadi juga. Dan ini kita bisa lihat juga ada CVD, lalu ini market mengalami kenaikan pump yang cukup besar juga ya. Saya juga cukup suka melihat hal-hal ini. Kenapa? Karena pergerakan market secara real time itu bagaimana. Nah, sekarang kita masuk aja untuk analisa teknikal untuk Bitcoin. Ini saya riset dulu. Oke. Mungkin ini kita riset ke oke ya, ini ke grafik merah yang merah hijau. Mungkin teman-teman lebih familiar yang warna ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari saat ini yang sempat saya bahas juga di Telegram, bahwa ini kita sebenarnya pump kita saat ini kita masih hit resistance gitu. Ini masih hit resistance ya di 22307 hit resistance, dan ini resistance cukup lumayan kuat juga ya. Kalau teman-teman zoom out di time frame 4 jam, kalau teman-teman ingat gitu ya, ini kita sempat bahas ini adalah liquidity di bagian bawah sini. Jadi ini market turun ke bawah, hit liquidity memang jauh lebih di bawah lagi di angka 21.500, lalu mulai mengalami kenaikan. Nah, di sini dia ambil lagi liquidity di bagian ini. Jadi ini sebenarnya bagus kalau kita lihat mulai Bitcoin mulai koreksi mulai saat ini, saya rasa ada possibility ya. Kenapa? Karena ini udah hit resistance-nya gitu. Tapi kembali lagi ini disclaimer on and do your own research. Namun saya masih melihat juga untuk pergerakan market lagi. Jadi harus sedikit hati-hati. Kalau saya rasa ya ada kemungkinan juga untuk market sedikit naik, tapi naiknya mungkin nggak akan terlalu banyak. Kalau lihat seperti ini mungkin 225, 228 gitu ya, mentok. Mungkin di area ini. Mana ya?
di kisaran area ini. Dia 227, 228 gitu ya, untuk market mengalami kenaikan dulu istilahnya. Kalau misal uptrend ini benar-benar ini skenario yang lebih bullish ya. Naik dulu, hit break ini gitu ya. Mungkin ini banyak orang yang akan mulai long kembali. Namun pada saat mereka long di sini hit resistance, nah ini mulai ada selling pressure. Whale mungkin mulai take profit juga, yang mulai yang mereka exchange BUSD mereka menjadi USDT. Ini yang saya perkirakan secara time frame-nya ya, secara price action-nya juga gitu. Karena ya kita tahu bahwa market crypto ini ya dua arah bisa kena wreck kalau teman-teman lebih ke arah untuk trading gitu ya. Dan ini menjadi opportunity ya, bahkan kalau market turun pun kalau saya rasa ini menjadi kesempatan untuk teman-teman yang miss sedikit di awal tahun ini karena market kenaikannya terlalu cepat gitu. Jadi kalau misalnya market ternyata turun kembali lagi ke sub 20 atau di bawah level 20.000 lagi, ini menjadi hal yang menarik untuk mulai dollar cost averaging lagi kalau teman-teman yang bisa bilang yang belum mencicil Bitcoin ataupun altcoin di bagian bawah gitu ya. Dan kali ini lebih baik mencicil ya, kembali disiplin aja ya. Jadi ini kalau kita lihat untuk skenario Bitcoin sendiri, kalau saya lihat dari reaksi market ya, positifnya ke 22,8 ini saya buatkan di sini. Nah, ada skenario adalah untuk dia kembali lagi trending upwards lagi gitu ya. Mungkin testing lagi ke sini. Jadi seperti membentuk double top secara short term di area. Mungkin kalau teman-teman lihat di time frame 60 menit atau 1 jam gitu ya, double top seperti ini, baru mulai ada koreksi. Nah, ini pun juga bisa koreksi baru di sini hit down gitu ya. Tapi tetap lagi konfirmasi breakdown ya. Tetap lagi kita harus ingatkan konfirmasi breakdown itu ya kalau kita loss kotak warna biru ini. Ya, kita lihat kemarin sempat kita turun gitu ya, tapi kita belum lost support ya, secara time frame 4 jam tuh belum turun lah bisa dibilang. Jadi belum bisa dikatakan breakdown. Dan jangan terlalu gegabah juga. Jangan teman-teman short di bagian support. Nah, itu berbahaya, atau long di bagian resistance. Ya, ingat. Jangan short di bagian support ataupun long di bagian resistance kalau memang situasi marketnya seperti ini. Bitcoin dominance bagaimana? Bitcoin dominance sedikit mengalami kenaikan, tapi ini langsung turun kembali gitu ya. Ini masih sesuai dengan kita punya mekanisme di mana Bitcoin dominance sedikit mengalami kenaikan, tapi di sini kita bisa lihat altcoin mulai ada regaining momentum lagi gitu ya. Tapi saya rasa ini Bitcoin mungkin akan upwards lagi baru turun lagi seperti itu ya, karena zigzag pasti ada pullbacknya yang akan terjadi. Jadi mungkin kira-kira ini dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi teman-teman, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.